Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai jaringan komputer seputar pertanyaan jaringan komputer, rekomendasi buku jaringan komputer, dan rekomendasi kursus jaringan komputer. Next. Nah, anggota kelompok kami yang pertama. Perkenalkan, nama saya Shirley Flower Angelica Damanik dengan 3 digit NIM terakhir 040. Perkenalkan, nama saya Faisal Farizi dengan 3 digit NIM terakhir 042. Perkenalkan, saya Cindy Putri Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 055. Perkenalkan, nama saya Fania Setiorini Purba dengan 3 digit NIM terakhir 064. Saya Dimas Albi Sutrisno dengan 3 digit NIM terakhir 070. Nomor 67 yaitu apa urutan warna standar kabel Strike-Through? Warnanya yaitu orange atau putih. Orange, hijau atau putih, biru, biru atau putih, hijau, coklat atau putih, coklat. Nah, nomor 68, protokol apa yang termasuk dalam lapisan aplikasi tumpukan TCP atau IP? Berikut ini adalah protokol di bawah lapisan aplikasi yaitu TCP/IP, FTP, TFTP, Telnet, dan SMTP. Kemudian nomor 69, Anda perlu menghubungkan dua komputer untuk berbagai file. Apakah mungkin melakukan ini tanpa menggunakan hubungan atau router? Ya, Anda dapat menghubungkan dua komputer hanya dengan menggunakan satu kabel. Kabel tipe crossover dapat digunakan dalam skenario ini. Dalam pengaturan ini, pin pengirim data pada satu kabel dihubungkan ke pin penerima data pada kabel lainnya, dan begitupun sebaliknya. Kemudian nomor 70, apa itu ipconfig? Ipconfig adalah program utilitas yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi informasi alamat komputer di jaringan itu, dapat menunjukkan alamat fisik serta alamat IP. Next. Kemudian nomor 71, apa perbedaan antara kabel Strike-Through dan crossover? Nah, kabel Strike-Through ini digunakan untuk menghubungkan komputer ke switch, hubung atau router. Nah, kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat serupa seperti PC ke PC atau hubungan ke hubungan. Selanjutnya nomor 72, apa itu client atau server? Client atau server adalah jenis jaringan di mana satu atau lebih komputer bertindak sebagai server. Server menyediakan sumber daya terpusat seperti printer dan file. Klien mengacu pada stasiun kerja yang mengakses server. Lanjut 73, jelaskan jaringan. Nah, jadi jaringan ini mengacu pada interkoneksi antara komputer dan peripheral untuk komunikasi data. Jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan kabel atau melalui link nirkabel. Untuk nomor 74, saat Anda memindahkan kartu NIC dari satu PC ke PC yang lain, apakah alamat MAC juga ikut ditransfer? Jawabannya iya. Itu karena alamat MAC terprogram ke dalam sirkuit NIC bukan PC. Ini juga berarti bahwa sebuah PC dapat memiliki alamat MAC yang berbeda ketika PC lain menggantikan kartu NIC. Lanjut. Untuk nomor selanjutnya, jelaskan dukungan pengelompokan. Jadi, cluster dukungan jaringan mengacu pada kemampuan sistem operasi jaringan untuk menghubungkan beberapa server dalam kelompok yang toleran terhadap kesalahan. Tujuan utama dari hal ini adalah jika satu server gagal, semua pemrosesan akan dilanjutkan dengan server berikutnya dalam cluster. Selanjutnya, di manakah
tempat terbaik untuk menginstal program antivirus. Jadi, program antivirus ini harus diinstal di semua server workstation untuk memastikan perlindungan. Itu karena pengguna individu dapat mengakses stasiun kerja manapun dan membawa virus komputer. Anda dapat menyambungkan hard drive atau flash drive yang dapat dilepas. Kemudian nomor 77, jelaskan internet. Nah, internet ini adalah salah satu teknologi yang populer yang digunakan saat ini. Ini dikembangkan pada awal tahun 1970-an dan didasarkan pada spesifikasi sebagaimana dinyatakan dalam IEEE, internet digunakan dalam jaringan area lokal. Selanjutnya nomor 78, apa saja kelemahan penerapan topologi ring? Jadi, jika salah satu stasiun kerja di jaringan mengalami kegagalan fungsi, hal ini dapat menyebabkan gangguan pada seluruh jaringan. Kelemahan lainnya adalah ketika ada penyesuaian dari konfigurasi ulang yang perlu dilakukan pada jaringan tertentu. Seluruh jaringan ini harus dimatikan untuk sementara. Next. Untuk pertanyaan ke-79 yaitu apa perbedaan antara CSMA atau CD dan CSMA atau CA. Nah, CSMA atau CD atau Collision Detection mentransmisikan ulang bingkai data setiap kali terjadi tabrakan. CA ini atau Collision Avoidance akan terlebih dahulu menyiarkan maksud pengiriman sebelum transmisi data. Kemudian yang nomor 80, apa itu SMTP? Jadi SMTP adalah kependekan dari sederhana My Protocol Transfer. Protokol ini menangani semua surat internal dan menyediakan layanan pengiriman surat yang diperlukan pada tumpukan protokol TCP atau IP. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 81. Apa itu multicast routing? Multicast routing itu adalah penyiaran bertarget yang mengirimkan pesan ke grup pengguna yang dipilih alih-alih mengirimkannya ke semua pengguna di subnet. Pertanyaan selanjutnya itu, apa pentingnya enkripsi jaringan? Enkripsi data ini merupakan proses penerjemahan informasi ke dalam kode yang tidak dapat dibaca oleh user. Informasi tersebut kemudian diterjemahkan kembali atau didekripsi kembali ke format normal yang dapat dibaca menggunakan kunci rahasia atau kata sandi. Enkripsi dilakukan untuk memastikan informasi yang dicegat di tengah-tengah jalan akan tetap tidak dapat dibaca karena user harus memiliki kata sandi atau kunci yang benar untuk informasi tersebut. Pertanyaan selanjutnya nomor 83 itu, bagaimana IP address dapat disusun dan ditampilkan? Jadi IP address ini ditampilkan dengan angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Istilah ini dapat juga disebut sebagai format dot desimal. Contohnya itu ada 192.168.10.1. Next. Pertanyaan ke-84, apa pentingnya autentikasi? Jadi autentikasi ini adalah proses di mana proses verifikasi kredensial pengguna sebelum pengguna dapat masuk ke dalam jaringan. Autentikasi ini menyediakan cara yang aman untuk membatasi akses dari penyusup yang tidak diinginkan di jaringan. Yang selanjutnya, apa itu tunnel mode? Tunnel mode ini adalah mode pertukaran data di mana dua komputer yang berkomunikasi tidak menggunakan IPsec sendiri. Sebaliknya, gateway yang menghubungkan LAN mereka ke jaringan transit membuat terowongan virtual. Jadi, ia menggunakan protokol IPsec untuk mengamankan semua komunikasi yang melewatinya. Yang ke-86 ini, apa sajakah teknologi berbeda yang terlibat dalam membangun hubungan WAN atau Wide Area Network? Jadi yang pertama itu ada koneksi analog. Koneksi analog ini menggunakan saluran telepon konvensional. Yang kedua ada koneksi digital.
Ini menggunakan saluran telepon tingkat digital. Yang ketiga ada switch connection. Ini menggunakan beberapa rangkaian tautan antara pengiriman dan penerima untuk memindahkan data. Selanjutnya, jelaskan topologi mesh. Jadi topologi mesh ini merupakan suatu konfigurasi jaringan di mana setiap perangkat atau mode terhubung langsung dengan perangkat dalam jaringan. Ia menawarkan tingkat redundansi yang tinggi sehingga meskipun satu kabel jaringan rusak, data masih memiliki jalur alternatif untuk mencapai tujuannya. Yang ke-88, saat memecahkan masalah jaringan komputer, masalah umum apa yang terkait dengan perangkat keras dapat terjadi. Jadi masalah di area ini dapat berkisar dari hard drive yang tidak berfungsi, NIC yang rusak, dan bahkan startup perangkat keras. Konfigurasi perangkat keras yang tidak tepat juga bisa menjadi salah satu penyebab yang harus diperhatikan. Yang ke-89, bagaimana cara memperbaiki masalah redaman sinyal. Salah satu cara yang umum yang dilakukan untuk mengatasi redaman jaringan adalah dengan menggunakan repeater dan hub karena akan membantu meregenerasi sinyal dan mencegah hilangnya sinyal. Memeriksa apakah kabel telah diputus dengan benar yang merupakan suatu keharusan. Selanjutnya, bagaimana protokol konfigurasi host dinamis membantu administrasi jaringan. Administrator jaringan dapat menerapkan protokol konfigurasi host dinamis untuk membuat kumpulan alamat IP yang dikenal sebagai cakupan yang ditetapkan secara dinamis ke klien. Selanjutnya, jelaskan profil dalam hal konsep jaringan. Profil dalam konsep jaringan ini adalah pengaturan konfigurasi yang dibuat untuk setiap pengguna. Profil dapat dibuat yang menempatkan pengguna dalam grup. Selanjutnya, apa itu sneakernet? Sneakernet ini dapat dikatakan sebagai bentuk jaringan paling awal, di mana data diangkut secara fisik menggunakan media yang dapat dipindahkan seperti disk atau tape. Yang ke-93 ini, apa peran IEEE dalam jaringan komputer? Jadi IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers adalah organisasi yang terdiri dari para insinyur yang menerbitkan dan mengelola standar untuk perangkat listrik dan elektronik. Ini termasuk pelangkat jaringan, antarmuka jaringan, kabel, dan juga konektor. Selanjutnya itu ada protokol apa yang termasuk dalam lapisan internet TCP/IP. Jadi ada 4 protokol yang dikelola oleh lapisan ini. Ini adalah ICMP, yaitu Internet Control of Message Protocol, IGMP, Internet Group Management Protocol, IP yaitu Internet Protocol, dan ARP yaitu Address Resolution Protocol. Pertanyaan nomor 95, dalam hal jaringan apa yang dimaksud dengan hak? Hak mengacu pada izin resmi untuk melakukan tindakan tertentu di jaringan. Setiap pengguna di jaringan dapat diberikan hak individu, tergantung pada apa yang harus diizinkan untuk pengguna tersebut. Selanjutnya, apa salah satu persyaratan dasar untuk membangun VLAN? Salah satu syarat dasar membangun VLAN adalah menggunakan switch yang mendukung VLAN. Tanpa itu tidak bisa memisahkan jaringan menjadi beberapa segmen secara virtual. Selanjutnya, apa itu IPv6? IPv6 atau Internet Protocol versi 6 dikembangkan untuk menggantikan IP versi 4. Saat ini IP versi 4 digunakan untuk mengontrol lalu lintas internet tetapi diperkirakan akan menjadi jenuh dalam waktu terdekat. IPv6 dirancang untuk mengatasi keterbatasan ini. Selanjutnya, apa algoritma RSA? RSA adalah kependekan dari Reverse Samir Adelman. Ini adalah algoritma enkripsi kunci publik yang paling umum digunakan saat ini.
Selanjutnya, apa itu topologi mesh? Topologi mesh adalah pengaturan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain di jaringan. Oleh karena itu, setiap perangkat harus memiliki setidaknya 2 koneksi jaringan. Nomor 100, berapa panjang segmen maksimum jaringan 100 base FX? Panjang maksimum yang diperbolehkan untuk segmen jaringan yang menggunakan 100 base FX adalah 412 meter. Panjang maksimum seluruh jaringan adalah 5 km. Selanjutnya, apa aturan 543 dan dalam arsitektur apa aturan itu digunakan? Aturan 543 digunakan dalam arsitektur Ethernet 10 base 2 dan 10 base 5. Dalam aturan ini, maksimal ada 5 segmen dalam jaringan yang dengan 4 biter. Dari kelima segmen ini, hanya 3 segmen yang dapat diisi dengan node. Nomor 102, apa perbedaan antara TCP dan UDP? TCP dan UDP adalah protokol komunikasi dengan perbedaan utama pada koneksi dan keandalan. TCP bersifat koneksi, andal menjaga urutan dan integritas data, namun lebih lambat karena menggunakan mekanisme jabat tangan dan kontrol kesalahan. Sementara itu, UDP tanpa koneksi lebih cepat dan ringan, tetapi tidak menjamin urutan atau pengiriman data secara utuh. Selanjutnya, apa saja elemen penting dari protokol? Berikut adalah 3 elemen terpenting dari protokol. Yang pertama, sintaks. Ini adalah format data. Yang selanjutnya, semantik. Ini menjelaskan arti bit di setiap bagian. Waktu, jam berapa data akan dikirim dan seberapa cepat pengirimannya. Nomor 104, berapa panjang segmen maksimum jaringan 100 base FX? Yang maksimum untuk segmen jaringan yang 100 base FX adalah 412 meter. Apa itu decoder? Decoder adalah jenis sirkuit yang mengubah data yang dikodekan ke format aslinya. Ini juga mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Selanjutnya, apa itu router? Router juga dikenal sebagai bridge router. Ini adalah perangkat yang bertindak sebagai jembatan dan router. Sebagai jembatan yang dapat meneruskan data antar jaringan. Ini juga menentukan data ke sistem tertentu dalam jaringan. Nomor 107, bagaimana cara menggunakan VPN? VPN atau Virtual Private Network digunakan untuk mengamankan koneksi internet dan menyembunyikan alamat IP. Cara menggunakannya, pertama install aplikasi VPN-nya, login, selanjutnya pilih lokasi server lalu klik connect. Setelah terhubung, koneksi jadi lebih aman dan privasi online terlindungi. Selanjutnya nomor 108, mengapa model OSI standar dikenal sebagai 802.xx? Model OSI dimulai pada bulan Februari 1980. Pada 802.xx, 80 melambangkan tahun 1980 dan 2 melambangkan bulan Februari. Selanjutnya, nomor 109, apa itu NVT atau Terminal Virtual Jaringan? NVT adalah seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk interaksi terminal virtual yang sangat sederhana. Terminal ini membantu Anda memulai sesi telnet. 110, apa rute sumbernya? Itu sumber adalah urutan alamat IP yang membantu Anda mengidentifikasi rute datagram. Anda dapat memasukkan rute sumber di header datagram IP. 111, jelaskan istilah pipelining. Pipelining menjelaskan urutan proses. Ketika tugas baru dimulai sebelum tugas yang sedang berjalan diselesaikan, hal ini disebut pengurutan. 112, unit pengukuran apa yang digunakan untuk mengukur kecepatan transmisi Ethernet? Kecepatan transmisi Ethernet sebagian besar diukur dalam Mbps. 113, berapa panjang maksimum kabel T-net? Panjang kabel T-net adalah 185 meter. 114, kabel manakah yang disebut juga kabel RGA? Kabel TIGNet juga disebut sebagai kabel RGA. 115, apakah kabel koaksial masih digunakan di jaringan komputer? Tidak, saat ini kabel koaksial tidak lagi digunakan dalam jaringan komputer. 116, kabel manakah yang menggunakan konektor RG11? Sebagian besar kabel telepon menggunakan konektor RG11.
117. Jelaskan host multi-rumah. Ini adalah host yang memiliki banyak antarmuka jaringan dengan beberapa alamat IP yang disebut host multi-home. 118. Jelaskan AGP. Bentuk lengkap AGP adalah Exterior Gateway Protocol. Ini adalah protokol router, sistem otonom tetanggalah yang membantu Anda mengidentifikasi rangkaian jaringan yang dapat Anda jangkau di dalam atau melalui setiap sistem independen. 119. Jelaskan istilah topologi pasif. Ketika komputer dalam jaringan mendengarkan dan menerima sinyal, mereka disebut topologi pasif. Lalu nomor 120, apa gunanya dari pseudo WTY? Ini adalah terminal palsu yang memungkinkan mesin eksternal Anda terhubung melalui telnet atau login. Tanpa ini, koneksi tidak dapat terjadi. 121. Jelaskan mengenai pengalih. Pengalih atau redirector adalah sejenis perangkat lunak yang memotong file atau mencetak permintaan interface dan menerjemahkannya menjadi permintaan jaringan. Komponen ini berada di bawah lapisan presentasi. Lalu, apa itu jabat tangan 3 arah atau TCP? Jabat tangan 3 arah TCP atau three-way handshake adalah proses awal untuk membangun koneksi TCP yang andal antara klien dan server. Lalu, apa itu kode Hamming? Kode Hamming adalah kode liner yang berguna untuk mendeteksi kesalahan hingga 2 kesalahan bit langsung. Ia mampu melakukan kesalahan bit tunggal. Apa penerapan dari kode Hamming? Penerapan dari kode Hamming adalah satelit, memori komputer, modem, kamera plasma, buka konektor, kawat pelindung, dan proses tertanam. Apa manfaat dari kode Hamming? Kode Hamming memiliki manfaat untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau error detection dan correction dalam transmisi data, terutama pada sistem digital seperti memori komputer, komunikasi data, dan jaringan. Lalu apa manfaat dari kode Hamming? Yang pertama adalah memperbaiki 1 bit error, yang kedua mendeteksi 2 bit error, lalu penerapannya dipakai di RAM, komunikasi satelit, dan jaringan. Apa itu alamat MAC? Alamat MAC adalah pengidentifikasi unik yang ditetapkan ke NIC. Lalu mengapa menggunakan alamat MAC? Alamat MAC itu digunakan untuk menyediakan cara aman untuk menemukan pengirim atau penerima di jaringan. Alamat MAC membantu Anda mencegah akses jaringan yang tidak diinginkan. Apa saja jenis alamat MAC? Jenis alamat MAC ada 2. Yang pertama ada UAA atau alamat yang dikelola secara universal, dan LAA atau alamat yang dikelola secara lokal. Lalu apa perbedaan penting antara alamat MAC dan alamat IP? MAC dipakai switch untuk komunikasi lokal, sedangkan IP dipakai router untuk komunikasi antar jaringan. Lalu apa itu analog signal? Sinyal analog adalah sinyal kontinu di mana satu kuantitas yang bervariasi terhadap waktu mewakili variabel berbasis waktu lainnya. Apa itu DGA seperti signal? Sinyal digital adalah sinyal yang digunakan untuk merepresentasikan data sebagai rangkaian nilai terpisah pada titik waktu manapun. Perbedaan antara sinyal analog dan digital, analog sama dengan itu lebih alami dan kontinu, sedangkan digital bersifat diskrit dan tahan terhadap error. Lalu apa itu MAN? Metropolitan Area Network atau MAN terdiri dari jaringan komputer di seluruh kota, kampus perguruan tinggi, atau wilayah kecil. Apa itu modem? Modem atau modulator demulator adalah perangkat yang memodulasi sinyal analog menjadi informasi digital. Ini juga menerjemahkan sinyal pembawa untuk
durasi informasi yang dikirimkan. Apa kelebihan dari modem? Modem memiliki kelebihan seperti lebih berguna dalam menghubungkan LAN dengan internet, lalu kecepatan tergantung pada biaya dan merupakan jalur komunikasi data yang paling banyak digunakan. Mengapa kita perlu belajar jaringan komputer? Belajar jaringan komputer membantu Anda meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan logika Anda. Kita dapat dengan mudah memecahkan masalah jaringan di kehidupan nyata dan mengembangkan keterampilan investigasi berupa memecahkan masalah jaringan yang sulit. Ada peluang luar biasa yang tersedia di seluruh dunia bagi para profesional jaringan komputer. Oleh karena itu, mempelajari jaringan komputer bermanfaat dalam segala aspek. Peluang karir jaringan komputer. Peluang karir di bidang jaringan komputer memiliki prospek yang sangat luas dan menjanjikan, terutama di era digital saat ini. Seiring meningkatnya kebutuhan akan konektivitas dan keamanan data, banyak perusahaan membutuhkan profesional yang ahli dalam merancang, mengelola, dan memelihara sistem jaringan. Beberapa posisi yang bisa dikejar antara lain network administrator, network engineer, cybersecurity analyst, hingga cloud network spesialis. Dengan keterampilan yang tepat, karir di bidang ini memiliki potensi penghasilan yang tinggi dan peluang pengembangan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Saat ini ada buku-buku untuk belajar jaringan komputer. Yang pertama ada CompTIA Network Certification All-in-One Exam Guide. Buku karangan Mike Myers ini merupakan salah satu buku jaringan komputer terbaik yang menyediakan instruksi yang jelas dan contoh nyata dengan ratusan pertanyaan latihan tentang subjek jaringan komputer. Buku ini mencakup video pelatihan gratis serta laboratorium dan simulasi interaksi. Buku referensi ini juga membantu Anda mempersiapkan pertanyaan berbasis kinerja mengenai mata pelajaran jaringan komputer. Buku kedua ada Network Programmability and Automatization. Buku ini adalah buku yang mengajarkan Anda tentang cara menggunakan Linux, Python, JSON, dan XML untuk mengotomatisasi sistem mereka melalui kode. Buku ini ditulis oleh 3 orang yang terdiri dari Jason Edelman, Scott S., dan Matt Oswald. Buku ini mencakup topik-topik seperti peran API dalam otomatisasi jaringan, Git untuk mengelola perubahan kode. Anda juga akan mempelajari cara menggunakan Ansible, Salt, dan Stackstorm untuk mengotomatisasi perangkat jaringan. Baik, selanjutnya di sini ada buku Computer Networking atau Top-Down Approach. Nah, jadi Computer Networking Top-Down Approach ini adalah buku yang ditulis oleh James Kurose dan Keith Ross. Buku ini mengajarkan subjek jaringan komputer yang kompleks melalui pendekatan berlapis dengan pendekatan top-down. Buku ini membahas konsep-konsep penting yang membantu Anda mempelajari studi jaringan. Buku ini merupakan salah satu buku jaringan terbaik yang berfokus pada internet dan berbagai isu penting tentang jaringan. Nah, buku ini juga menawarkan dasar yang sangat baik bagi para pembaca yang ingin mendalami dunia ilmu komputer tanpa harus mendalami program atau matematika. Next. Selanjutnya ada buku Computer Networks. Nah, jadi Computer Network ini adalah buku pengantar yang ditulis oleh Andrew S. Tannenbaum. Buku ini mencakup topik-topik seperti Bluetooth 802.11, 802.16, cakupan berpasangan dan tetap dari ADSL,
saluler, 3G, dan jaringan peer-to-peer. Ini adalah salah satu buku terbaik untuk jaringan yang membahas fiber to the home, penundaan jaringan torrent, pereteun internet, transportasi waktu nyata, dan distribusi konten. Nah, buku ini tersedia untuk dibeli Kindle dan edisi paperback dari Amazon. Ini mencakup 8 bab, termasuk lapisan fisik, lapisan data link, dan sub lapisan kontrol akses menengah. Kemudian akan mempelajari topik kelanjutan seperti lapisan jaringan, lapisan transport, dan lapisan aplikasi. Selanjutnya, Network Warrior. Network Warrior adalah buku yang ditulis oleh Gary A. Donahoe. Dalam buku ini, Anda akan belajar bagaimana menghadapi kenyataan risiko jaringan. Buku ini memberikan pembelajaran langkah demi langkah melalui dunia router, switch, firewall, dan teknologi terkait jaringan lainnya. Buku jaringan terbaik ini membahas topik-topik penting seperti pandangan mendalam tentang router dan perouteran, IPv6 dengan contoh konfigurasi, teknologi telekomunikasi, keamanan, teori firewall, konfigurasi, alokasi alamat IP, Network Time Protocol atau NTP, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu kursus jaringan komputer. Nah, jadi yang pertama ini ada jaringan CompTIA plus N10 sampai 007 kursus lengkap dan ujian praktek Udemy. Nah, jadi kursus ini menyederhanakan protokol, pengaturan perangkat keras, dan dasar-dasar keamanan cyber yang semuanya penting untuk tugas-tugas di dunia nyata. Hal yang akan kita pelajari yaitu lulus ujian sertifikasi network dan dengan percaya diri, mempelajari komputer networks, fungsi dan komponennya, jaringan subnetting, melakukan konfigurasi jaringan dasar, cara menjadi teknisi jaringan yang efektif. Nah, kemudian untuk cara mendaftarnya yaitu langkah pertama, kepala ke jaringan CompTIA plus N10 sampai 008 halaman kursus di Udemy. Kemudian langkah yang kedua, ketuk tombol beli sekarang atau tambahkan ke keranjang untuk melanjutkan pembelian kursus. Anda akan diminta untuk masuk atau membuat akun. Kemudian langkah ketiga yaitu masukkan rincian pembayaran Anda jika ada dan selesaikan pembelian. Dan langkah yang keempat adalah setelah mendaftar, akses konten kursus dari dashboard Udemy Anda dan mulailah perjalanan belajar Anda. Next. Kemudian yang kedua yaitu bit dan bytes dari jaringan komputer Coursera. Nah, jadi ini nih berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip dasar jaringan terhubung dengan teknologi call di dunia nyata. Hal yang akan dipelajari yaitu pengantar jaringan, lapisan transportasi dan aplikasi, layanan jaringan, menghubungkan ke internet, pemecahan masalah dan masa depan jaringan. Nah, kemudian untuk cara mendaftarnya, yang pertama, kita kunjungi halaman kursus untuk bit dan bytes dari jaringan komputer, dari dasar hingga pemecahan masalah dan tren masa depan di Coursera. Kemudian langkah yang kedua, ketuk tombol daftar gratis. Anda akan diminta untuk membuat akun atau masuk menggunakan email atau akun Google. Dan yang ketiga, mulailah perjalanan belajar Anda dengan mendalami konten kursus di mana Anda akan menjelajahi dasar-dasar jaringan,
protokol, pemecahan masalah, dan komputasi awan. Untuk kursus yang ketiga ini ada dasar komunikasi jaringan dari Coursera. Jadi Coursera ini menawarkan pengantar yang bagus tentang dunia jaringan komputer. Saya sangat menghargai bagaimana kursus ini membagi topik-topik yang rumit menjadi beberapa bagian yang mudah dikelola. Kursus ini membantu saya memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang arsitektur dan protokol jaringan. Dalam Coursera, Anda akan mendapatkan jaringan dan layanan komunikasi, mempelajari jaringan dan layanan komunikasi, arsitektur layer, API socket, dan DGIA, seperti transmissions, kontrol kesalahan, proyek kursus dasar-dasar komunikasi jaringan. Anda dapat mengakses website ini dan mendalami ilmu seputar jaringan komputer dengan gratis. Nah, untuk spesifikasi dari Coursera ini, dia mempunyai rating 4,6, durasinya 15 jam konten, harga dan biayanya gratis, tersertifikasi juga, dan untuk levelnya ini level menengah. Untuk prasyaratnya itu pengetahuan dasar tentang istilah dan konsep jaringan komputer. Yang keempat ada kursus esensi jaringan komputer, server jaringan pusat data, dan penyimpanan berbagai keahlian dari Skillshare. Dari spesifikasinya, durasinya 1 jam 48 menit, atau biayanya ada uji coba gratis 1 bulan. Mendapat sertifikasi, levelnya pemula, syaratnya pengetahuan dasar tentang dasar-dasar jaringan komputer. Hal yang akan dipelajari yaitu dasar-dasar jaringan komputer, termasuk jenis dan konsep jaringan yang akan digunakan tujuan utama jaringan. Selain itu akan diperkenalkan komponen utama jaringan seperti router, switch, kabel, dan server, serta layanan penting seperti DNS, DHCP, dan VPN yang membantu pengelolaan dan keamanan jaringan. Terakhir akan diperkenalkan pada tren terbaru seperti 5G dan IoT yang mendorong perkembangan jaringan modem. Cara mendaftarnya pertama, kunjungi halaman kursus untuk esensi jaringan komputer. Yang kedua, ketuk tombol daftar atau bergabung dengan Skillshare di halaman kursus. Jika belum memiliki akun, Anda harus membuat dengan memasukkan alamat email dan membuat kata sandi. Langkah ketiga, jika sudah punya akun, cukup masuk dengan kredensial Anda. Langkah keempat, memulai kursus dengan mengetuk tombol mulai belajar dan selanjutnya kursus. Yang kelima ada kursus pengantar jaringan untuk pemula yang lengkap dari Udemy. Spesifikasinya mendapatkan rating 4,6, katanya video sesuai perintah berdurasi 1 jam 40 menit. Harganya gratis. Sertifikasi ya level pemula, syaratnya pengetahuan dasar tentang Microsoft Windows XP 7 dari A. Kursus komputer ini menawarkan konten video daring yang menarik dengan proses pendaftaran yang mudah dan mendapatkan manfaat dari dukungan pesan langsung dari instruktur yang memastikan bimbingan yang dipersonalisasi selama perjalanan belajar. Hal yang akan dipelajari yaitu cara mengidentifikasi perangkat jaringan dan fungsinya, memahami pentingnya sistem keamanan untuk melindungi data, serta mengenal berbagai sertifikasi KISCO sebagai tolak ukur profesional jaringan. Anda juga akan menguasai perintah dasar seperti ipconfig, ping, dan threshold untuk mendiagnosis masalah, serta memeriksa konektivitas jaringan guna memastikan semua perangkat berfungsi dengan baik. Cara mendaftarnya halaman kursus di Udemy. Yang kedua, klik tombol sekarang bukan panjang. Yang ketiga, buat atau masuk Udemy sosial. Yang keempat, setelah mendaftar, mulailah belajar dengan mengakses konten kursus langsung dari dashboard Udemy.
Selanjutnya yang keenam, pengantar komputer networks untuk non-teknisi, Udemy. Nah, kursus ini menawarkan pemahaman penting tentang konsep dasar jaringan untuk pemula, yang menjadikannya pilihan tingkat pemula yang bagus bagi mereka yang baru mengenal bidang ini. Untuk spesifikasinya sudah berating 4,6, lamanya 18 jam video sesuai permintaan, sudah bersertifikasi, dan levelnya pemula. Kursus jaringan komputer ini menyediakan 173 sumber daya yang dapat diunduh dan akses penuh seumur hidup ke materi yang berharga. Kursus ini mencakup 2 studi kasus bisnis yang komprehensif, yang menawarkan aplikasi prinsip jaringan di dunia nyata. Hal yang akan dipelajari, pertama, percaya apakah Olymtrade kesimpulan komputer networks kerja. Kedua, pelajari tentang cara kerja internal jaringan komputer. Ketiga, manfaat komputer networks. Keempat, cara efektif merencanakan dan mendesain jaringan komputer. Kelima, memahami keamanan jaringan di komputer networks. Keenam, pemecahan masalah jaringan umum. Cara mendaftarnya, langkah yang pertama, kunjungi pengantar komputer networks untuk non-teknisi. Halaman kursus di Udemy di sini. Langkah kedua, klik tombol daftar sekarang. Jika Anda belum memiliki akun, Anda perlu mendaftar menggunakan email atau masuk jika Anda sudah memilikinya. Langkah ketiga, setelah mendaftar, Anda dapat mengakses kursus dan langsung memulai pengalaman belajar Anda. Yang ketujuh, komputer networks dari awal, berbagai keahlian. Komputer networks dari awal adalah sumber yang bagus jika Anda ingin memahami konsep jaringan tanpa merasa kewalahan. Nah, kursus ini diajarkan oleh instruktur berpengalaman dengan keahlian di dunia nyata. Kursus jaringan komputer yang mudah dipahami bagi pemula ini tidak memerlukan latar belakang teknis yang mendalam. Hal yang akan dipelajari, pertama dasar-dasar jaringan komputer, kemudian topologi jaringan dan dampaknya terhadap kinerja, kemudian memahami ketujuh lapisan secara detail, kemudian perangkat jaringan dan perannya dalam infrastruktur, kemudian ikhtisar protokol jaringan utama, lalu skema pengamatan dan metode transmisi data, dan terakhir aplikasi konsep jaringan di dunia nyata. Cara mendaftarnya, langkah pertama, buka komputer networks dari awal, halaman kursus di Skillshare di sini. Langkah kedua, daftar akun atau masuk menggunakan email Anda atau opsi lain yang disediakan. Langkah ketiga, setelah mendaftar, Anda dapat memulai kursus dan memulai pengalaman belajar Anda. Baik, yang selanjutnya adalah Udemy. Dalam mempelajari dasar-dasar jaringan dan pemecahan masalah, kita direkomendasikan untuk mengikuti kursus Udemy yang merupakan pilihan yang tepat bagi siapa saja yang ingin memahami jaringan dari dasar. Apa saja yang akan dipelajari dari kursus ini adalah jaringan internet, Ethernet, konfigurasikan router, subnetting mudah, membangun LAN dan WLAN, dan perintah yang digunakan dalam jaringan. Udemy sendiri adalah kursus online yang menyediakan spesifikasi pembelajaran untuk para pemula. Selanjutnya ada Coursera yang direkomendasikan pada peserta untuk mengambil kursus bagian dasar-dasar spesialisasi keamanan jaringan komputer. Kursus spesialisasi ini berfokus pada teknik keamanan praktis seperti enkripsi dan firewall yang penting dalam dunia jaringan saat ini. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama ada keamanan cyber concepts dan prinsip keamanan. Yang kedua ada pelajari cara melindungi data. Yang ketiga adalah akses dan verifikasi sumber kepercayaan. Yang keempat, cara menggunakan GPG untuk menandatangani atau memverifikasi perangkat lunak. Dan yang kelima ada mekanisme autentikasi dan otorisasi. Dan yang keenam ada firewall dan sistem deteksi intrusi. Jadi Coursera ini
diperkenankan untuk orang-orang yang lebih condong untuk mencari sertifikasi dalam kompetensi skill. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.